Wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayrat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, DKM Masjid Nurul Iman, para pengurus LDTKN yang mudah-mudahan senantiasa Allah lapangkan segala urusannya. Di sini ada Ustadz Hasanuddin, ada Ustadz Syihabuddin, dan ada Ustadz Ihsanuddin. Ya, tiga-tiganya pakai din. Untung di sini bukan namanya Saifuddin, untung Saifullah. Dapat piring ini kalau 4. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, pada kesempatan yang berbahagia ini tadinya saya ingin menyampaikan mengenai karyanya Al-Imam As-Suyuti, ya, mengenai dalil-dalil zikir jahar. Itu ada 25 hadis dari kitab Al-Hawi lil Fathal. Tapi karena waktunya singkat, ini udah jam 10. Ibu-ibu kelihatannya udah mulai aman. Saya mau sampaikan begini, ibu-ibu, bapak-bapak yang menahwat, guru kita nih, kenapa bu? Oh, jadi guru kita ini Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafat Hajjul Arifin. Beliau ini ahlul Quran. Beliau ini ahlul Quran. Saya akan bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Para sahabat bertanya. Qala, Nabi menjawab, hum ahlul Qur'ani. Mereka inilah ahlul Qur'an. Ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah, dan wa khassatuh, dan orang-orang khusus, ya. Kenapa tadi saya katakan guru kita ini ahlul Quran? Kita lihat indikator pertama. Amalan-amalan yang beliau ajarkan di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, tidak ada satupun yang di dalamnya lepas dari Al-Quran. Zikir jahar, ada nggak Al-Qurannya? Ya kan? Zikir harian, zikir jahar, zikir khafif. Khataman, ada nggak Al-Qurannya? Banyak. Manakibat, secara khusus malah Ustaz Syihab tadi baca. Sholat sunnah, baca Al-Quran di dalam sholat. Semua amaliyah kita tidak lepas dari Al-Quran. Karena guru kita ahlul Quran. Guru kita ahlul Quran.
Al-Quran itu punya nama. Salah satu nama yang disebutkan, saya bacakan ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikr. Jadi salah satu nama Al-Quran itu adzikr. Guru kita Pakar Sahabaan itu ahlul dzikr, yakni ahlul Quran. Ini salah satu nama dalam Al-Quran itu. Ya, adzikr. Salah satu nama Al-Quran itu adzikr. Fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka guru kita senantiasa, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Diajak kita untuk senantiasa mengamalkan Al-Quran. Itu satu tadi. Amaliyah di dalam TKN keseluruhannya tidak ada yang lepas dari Al-Quran. Seluruhnya. Yang kedua, ada trilogi interaksi kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ini interaksi kita terhadap Al-Quran. Satu, Al-Quran itu dibaca. Kita baca Al-Quran, betul kan? Itu interaksi kita yang pertama. Kita dengar nggak Al-Quran? Kita dengar. Ini interaksi. Interaksi yang kedua terhadap Al-Quran, memahami, mentadaburi, menghayati isi dari Al-Quran. Tadi Bapak Ibu dengar tanbih gak? Dengar tanbih gak? Dengar ya. Kita diajak untuk memahami, mentadaburi, menghayati tanbih yang tidak lain kandungannya itu berasal dari Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Contohnya tadi, lebih baik apa? Buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Di antara ya 4 kelompok tadi itu apa? Kita mesti memperhatikan orang yang ada di bawah kita. Ini kita diajak mengamalkan Al-Quran sama guru kita yang sebagai ahlul Quran. Kita baca, ayatnya saya baca. Ada yang memang eksplisit dalam tanbih, tapi saya baca kandungan yang tadi. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Alladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Orang yang enggak peduli dengan anak yatim, kelompok rentan, kelompok du'afa, kelompok yang bahasa tanbih, orang yang ada di bawah kita. Salah satunya anak yatim. Kenapa? Bapaknya yang nyari nafkah udah nggak ada. Yang mencukupi kebutuhannya dia udah nggak
Ada, ini orang di bawah kita. Ya. Bahkan masuk kelompok yang ketiga, minal fuqara wal masakin. Ya. Kemudian apa tadi? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak mau menganjurkan ngasih makan orang miskin. Pendusta agama, orang yang jangankan bahasanya bukan tidak memberi makan, tapi tidak mau menganjurkan memberi makan. Coba itu. Pendusta agama itu orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan. Artinya, kalau kita nggak bisa ngasih makan orang, paling nggak kita menganjurkan supaya orang kasih makan. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tapi guru kita lewat tanbih kita diajak untuk apa? Ngasih makan orang, ngasih orang makan, ya. Nih, kita diajak untuk mengamalkan, ya, mengamalkan Al-Quran. Inilah interaksi yang kedua terhadap Al-Quran. Interaksi pertama apa tadi? Membaca, mendengarkan. Interaksi yang kedua terhadap Al-Quran, mentadaburi, menghayati. Kita diajak untuk mentadaburi, menghayati Al-Quran. Masya Allah. Yang ketiga, interaksi. Kan ada trilogi interaksi Al-Quran. Yang ketiga adalah mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Guru kita nih, beliau ini punya prinsip yang diajarkan kepada kita. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu amaliyah, ilmu yang diamalin. Amal ilmiah, beramal dengan ilmu. Coba itu. Ini artinya beliau mendakwahkan ajaran TKN Suryalaya, mengajak kita selain untuk menambah ilmu, tapi juga mengamalkan ilmu tersebut. Maka guru-guru kita mengajarkan Allah manfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Kita senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengamalkan ilmu. Masya Allah. Maka ada penceramah, ya, ini buat saya lah ini. Ada penceramah mubalik, ya, menyampaikan keilmuan, menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah, bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat untuk orang lain. Ada orang menyampaikan ceramah, khutbah di mana-mana, naik panggung, naik podium, Ustaz Syihab naik podium, turun lagi. Ya, muter keliling. Paling kalau di balon maulid, Ustaz Hasanuddin, Ustaz Hasanuddin, naik panggung, bapak, ibu, sampai sorbannya jatuh, sampai pecinya miring. Ya kan? Ceramah. Tapi ceramahnya, ilmunya bermanfaat hanya untuk jamaahnya. Yang ngomong Jarkoni, tahu Jarkoni? Nah, Jarkoni cuman bisa ngajar tapi orang bisa ngelakoni. Jarkoni bagus kan? Ya bagus, ada manfaatnya. Walaupun manfaatnya yang mustami aja ngedengerin. Ya. Yang ketiga, ada orang ceramah buat dirinya nggak bermanfaat, yang dengerin juga nggak bermanfaat. Yang paling ideal yang pertama, bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat orang lain. Ya. Paling enggak, kalau seandainya ustadznya nggak bisa ngamalin, mubaliknya nggak bisa ngamalin, jemaahnya bisa ngamalin. Nah, makanya di sini nggak ada istilah
yang disebut Ustadz Mubalik itu punya jaminan tiket VIP masuk surga atau nggak ada? Ya, nggak ada. Ustadz Hasanuddin walaupun di depan, tiap tiap di depan pemimpin hataman, ya, nih nggak ada jaminan beliau. Ada jaminan, Ustadz? Ada jaminan. La ilaha illallah. Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Udah punya kuncinya. Ya, nggak ada jaminan, nggak ada. Jadi maka disinilah kita bersyukur punya guru ahlul Quran. Ya. Itu indikator yang kedua. Indikator yang pertama apa tadi? Semua amalan, semua basisnya Al-Quran. Ya. Buka kitab Miftahus Sudur. Ada berapa ayat itu di dalam kitab Miftahus Sudur itu? Ya, saya bawa tuh kitabnya Miftahus Sudur. Ya. Buka kitabnya Abah yang kitab tentang akhlak, itu isinya juga Al-Quran. Ya. Dan lain sebagainya. Bahkan Abah kalau diminta untuk memberikan kata pengantar, itu tidak lepas juga. Di mukadimahnya selalu ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya. Maka kita beruntung ya, punya guru ahlul Quran. Ya. Dan di bulan Sya'ban ini, sekarang bulan Sya'ban ya, ini dijadikan oleh para ulama untuk at-ta'wid, pembiasaan baca Al-Quran. Pembiasaan baca Al-Quran. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab Turas ya, di bulan Sya'ban ada ulama dia punya toko ditutup. Kenapa ditutup? Mau fokus ngaji baca Quran. Karena bulan Rajab bulan nanam, bulan Sya'ban bulan nyiram, bulan Ramadan bulan manen. Kita mau manen, nanam enggak? Nyiram enggak? Tapi pengen panen. Panen tanaman siapa? Ya. Maka kata Syekh Abu Bakar Balkhi, Syahrul Rajab itu Syahrul Zar'i, bulan nanam. Bulan Sya'ban itu Syahrul Saqi Zar'i, bulan nyiram tanaman. Bulan Ramadan bulan Syahrul Hisadi Zar'i, bulan memanen tanaman. Maka kita baca Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Kita mulai nih. Al-Quran itu apa sih? Ada yang tahu, Pak? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran apa Al-Quran itu? Kenapa? Al-Quran itu baik. Saya jelaskan sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Quran itu kata ulama kalamullah, kalam Allah, al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaranya malaikat Jibril. Al-manqulu ilaina bitawaturi, ya, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Sampai kepadanya secara mutawatir. Mutawatir apa, Pak? Bu, mutawatir apa? Nah, saya jelaskan. Marwahu adadun katsirun tuhidul adatu tawatu'ahum 'anil kadhib. Ya. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, ya, yang secara kebiasaan itu mustahil orang-orang itu bisa bersepakat untuk berbohong. Kenapa? Karena saking banyak yang meriwayatkan. Makanya Al-Quran yang dibaca di Indonesia itu sama dengan Al-Quran yang dibaca di Mesir. Al-Quran yang dibaca di Palestina itu sama dengan Al-Quran yang dibaca di Amerika. Al-Quran yang dibaca sama Sayyidina Umar itu sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh Ustaz Syahabuddin. Al-Quran yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar itu sama dengan Al-Quran yang ibu-ibu baca. Ya. Kenapa? Sampai kepada kita secara mutawatir. Yang mustahil orang itu sepakat untuk berbohong. Karena saking banyaknya diriwayatkan. Ya.
si fulan meriwayatkan di fulan. Tahu-tahu begitu kumpul bunyinya sama. Makanya disebut mutawatir. Nggak mungkin orang sepakat bohong. Ya. Orang segitu banyak, ya. Maka sampai kepada kita itu sama yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-maktubu bil masahif, yang ditulis di mushaf-mushaf, ya. Ibu di masjid banyak tuh mushaf-mushaf, di rumah ibu banyak, ya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surah Fatihah. Wal maktum bi suratil Nas, ditutup oleh surah An-Nas. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Nah, ini yang penting. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Dinilai beribadah bi tilawatihi, dengan membacanya. Baca Quran dapat pahala nggak? Baca WhatsApp dapat pahala nggak? Baca WhatsApp. Orang Indonesia suka baca. Suka baca. Tapi yang dibaca bukan buku, WhatsApp. Yang dibaca media sosial. Ya. Itu yang dibaca. Daya bacanya untuk baca buku lemah. Ya. Ada buku, nggak usah tebel, tipis, suruh baca 2 lembar udah ngantuk. Ya. Anak-anak kita itu lemah dibaca. Maka kita biasakan anak-anak kita itu terbiasa untuk baca di rumah itu. Kita punya buku bacaan, ya. Baca buku yang bermanfaat. Buku apa aja, nggak mesti bahasa agama, tentang pengetahuan. Yang penting anak kita. Karena ayat pertama yang turun itu tentang apa? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang baca 1 huruf, kata Nabi, 1 huruf, falahu bihi hasanatun, dapat maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. 1 huruf jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, saya nggak bilang alif lam mim itu 1 huruf, kata beliau. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi tadi kalau kita baca Al-Quran, ditawasul baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Bismillah 19. Kalau kita lihat tekstual hadisnya, 1 huruf 10 kebaikan. Berarti kita dapat 190 kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini yang kita dapatkan. Kebaikan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nggak mesti dalam hitungan pundi-pundi rupiah. Jangan kita pengen segala sesuatu amal ibadah kita, amaliyah kita pengen dikonversi jadi rupiah, pengen dikonversi jadi material, ya. Begitu manakib pengen langsung rekening bertambah, nggak ada, Pak. Ya. Kenapa manakiban? Biar rekening nambah. Kenapa hataman? Hah? Ya. Kenapa ikut hataman? Ini supaya bisa beli gelang emas. Masya Allah. Kenapa hataman? Supaya proyeknya gol. Ya. Jangan kita mengkonversi amaliyah kita untuk jadi sesuatu yang sifatnya material. Kalau memang baik, insya Allah Allah kasih. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat. Artinya sesuatu yang kita minta itu kalau memang baik, insya Allah. Saya tanya, ibu punya anak nggak? Anak ibu SD minta motor, dikasih nggak? Kenapa? Nggak baik, bahaya. SD minta motor, bisa celakaan kan?
akhirnya ganti motor, ganti sepeda. Nah, itu kadang kita minta sesuatu, Allah ini kamu. Ya, ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya kaya, duitnya banyak. Wah, kawin lagi katanya, kawin lagi tuh katanya, ya kan? Mungkin yang memang lebih bagus miskin. Kenapa? Memang itu yang terbaik. Jangan-jangan begitu dikasih suaminya kaya, ya kawin lagi. Ya kan? Karena kan kita minta sakinah, mawaddah, kita minta yang terbaik aja lah. Maka ingat kata Nabi nih, cakep ini hadis ya, masya Allah. Itu baca hadis tuh nikmat itu, baca hadis tuh pesan-pesan Nabi tuh nikmat. Nih, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Unduru ila man huwa asfala minkum. Ya. Lihatlah orang yang keadaannya ada di bawah kamu, kata Nabi. Ini yang ngajarin Nabi ini irsyad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah orang yang ada di bawah kamu. Ya. Kenapa kita disuruh lihat orang yang di bawah? Fa innahu ajdar, kata Nabi. Itu sesuatu yang lebih baik, lebih utama buat kamu. Allah tasdaru nikmat Allah, supaya kamu nggak meremehkan nikmat Allah, supaya kamu nggak mengecilkan nikmat Allah. Ibu biasa makan pakai ikan asin, ya kan? Paling enak. Atau misalnya dia, tahu-tahu anaknya nih, ya, anaknya belum tentu anak itu sudah ikan asin. Anak kita terbiasa nonton YouTube makan yang enak-enak, yang kalau kata anak sekarang makanan yang junk food. Wow. Makanya sekarang ngeri ibu-ibu bapak-bapak. Saya kan ngajar ngaji di rumah tuh. Itu ada ustadz cerita, dia ngajar di sekolahan. Murid saya katanya 3 orang cuci darah. Anak SD cuci darah. Makanan. Dari mana? Makanan. Ngeri. Sekarang anak SD cuci darah. Belum lagi kalau BPJS-nya dicabut. Yang cuci darah nggak jadi. Ya kan? Ubah. Siapa yang nanggung? Wah, udah mahal. Ya. Anak-anak kecil, Bu. Hati-hati jajannya tuh. Diawasin. Ya. Ini anak-anak nggak doyan. Ngeliatin yang di iklan dulu deh. Nonton iklan. Iklannya jajanan. Ya. Ada anak sekolahan, mohon maaf, ini jual diri buat beli HP. Jual diri buat beli HP. Kenapa? Karena terbiasa melihat standar orang di atasnya. Gak pernah bersyukur sama dirinya. Ngelihat orang yang lebih kaya dari dia, ngelihat orang yang bajunya lebih bagus dari dia, ngelihat orang yang kendaraannya lebih bagus. Ya. Maka yang punya mobil, lihatlah orang yang naik motor, kan gitu. Yang naik motor, lihatlah orang yang naik sepeda. Yang naik sepeda, lihatlah orang yang cuma jalan kaki. Yang jalan kaki, lihatlah orang yang nggak punya kaki. Yang nggak punya kaki. Insya Allah bersyukur. Ya. Jangan yang nggak punya motor ngelihat yang punya mobil. Kapan yang punya mobil? Ngayal, jadinya ngayal. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi Allah tasdaru nikmat, supaya kamu nggak meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai murid-murid Pangarsa Abah Anom ini bisa mengikuti jejak beliau sebagai ahlul Quran. Ya. Bahkan saya mendengar cerita Abah itu mengundang guru Al-Quran dari Jakarta untuk mengajari anak-anaknya baca Al-Quran. Dan beliau terbiasa khataman Al-Quran di rumah.
Anak-anak beli hataman Al-Quran, bukan hataman yang malam Jumat ya, tapi hataman Al-Quran 114 surah, 30 juz, 6.000 6.000 ayat lebih. Nah, paling gampang gitu kan, 6.000 ayat lebih. Karena ayat sendiri beda-beda, Pak. Ayat sendiri jumlahnya beda-beda menurut ulama. Nah, maka paling aman, paling benar 6.000 lebih udah. Kenapa? Al-Fatihah ada yang bilang nggak pakai bismillah. Bismillahnya nggak dihitung. Benar nggak? Mulainya ayat pertama alhamdulillah. Apakah setiap bismillah itu dihitung ayat juga? Itu perdebatan. Makanya disebutnya 6.000 lebih lah. Ya. Jadi tadi al-muta'abbadu bitilawatihi. Kita baca Al-Quran. Maka saya mohon ya, siapapun yang bertugas yang baca Al-Quran itu sebagai syiar kita, syiar thariqah kita. Bacaan itu terus kita perbaiki sehingga warattilil Qur'ana tartila. Maka di dalam manzumah Ibnu Jazari itu apa? Wal aslu bit tajwidi hatmun lazim. Malam yujawwidil Qur'ana ahsim. Ya. Mengamalkan mempelajari malam wal aslu bit tajwidi, mengambil ilmu tajwid, belajar ilmu tajwid itu hatmun lazim, kewajiban yang lazim. Ya, belajar ilmu tajwid. Malam yujawwidil Qur'ana atim. Siapa orang baca Quran nggak pakai ilmu tajwid, dia berdosa. Berdosa. Maka belajar ilmu tajwid itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Bapak Ibu tahu buku Iqra Ki Hasan Human? Nah, itu buku Iqra 1 sampai Iqra 6 itu nggak ada istilahnya idhar, iklab, tuh nggak ada. Tapi begitu kita lulus belajar dari Iqra 1 sampai Iqra 6, kita sudah bisa baca Al-Quran sesuai ilmu tajwid. Karena sifatnya tajwid praktis, nggak pakai teori. Itu cerdasnya beliau itu. Nggak perlu kita jelasin ini mat lazim, ini nggak, langsung aja lah contohin sama gurunya. Langsung baca. Dia baca secara ilmu tajwid, tapi dia nggak ngerti teori-teori ilmu tajwid. Karena yang belajar cukup Ustadz Ihsanuddin, fardu kifayah, ya kan? Jadi kalau satu kampung nggak ada yang belajar ilmu tajwid, dosa satu kampung. Dosa satu kampung. Kita beruntung ada guru ngaji yang belajar ilmu tajwid. Ini mat lazim harfi musbah, ini mat lazim mutsaqqal ilmi, mukhaffaf ilmi, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini mat iwat, ini mat silah tawilah, mat silah qasirah, ya, mat tabi'i dan lain sebagainya, ya. Jadi saya mohon anak kita, cucu kita dorong terus belajar Al-Quran. Kita support terus. Kenapa? Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita belajar Al-Quran, kita ajarin lagi ke anak kita. Kita jadi orang terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita ajarin ngaji. Suatu saat anak kita bakal ngajarin anaknya. Kita punya cucu belajar Al-Quran dari bapaknya yang bisa ngaji, suatu saat dia akan ngajarin cicit. Kita dapat transferan amal jariah. Bayangin tadi, 1 huruf 10 kebaikan. Jadi kalau ibu punya anak, punya cucu, kalau bisa jangan dikasih ustadz. Sayang pahalanya itu, limpahan pahalanya, Masya Allah. Ajarin sendiri, biar pahalanya nyampe ke kita. Mandalla ala khairin kafa'ili. Siapa orang ngajarin
kebaikan, dia akan mendapatkan itu. Ya, itu Masya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allah senantiasa tolong kita untuk senantiasa istiqomah dengan guru kita yang merupakan ahlul Quran, ahlul dzikr, sehingga kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya, mendengarkannya, mentadabburinya, menghayatinya, mengkajinya, tapi juga mengamalkan dan mendakwahkannya. Paling tidak untuk diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Sehingga sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan kemudian mereka saling bertadarus, membaca satu sama lain, saling menyimak. Tadarus itu artinya daros, mempelajari. Darus juga artinya lapuk. Jadi saking sering dipelajari itu buku sampai lapuk. Ya, kalau ngelihat Quran masih bagus, ketahuan jarang dibaca. Jadi dars itu artinya lapuk. Ya, wa tadarasunahu, ada tafa'ul itu di situ. Jadi ada saling di situ. Ya, saling apa? Saling belajar, saling memahami, saling mengkaji. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hafathumul malaika, akan dikelilingi oleh malaikat. Ghasyiyat umur rahmat, akan mendapatkan limpahan rahmat. Ya, nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan ketenangan batin. Dan wadzakarullah fiman indah, Allah akan menyebutkan mereka di sisinya. Allah senang dengan ahlul Quran, yang baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa kita mengikuti petunjuk bimbingan guru kita, mursyiduna wa murabbi ruhina Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Bibarakatuh. Al-Fatihah. Ya karam ya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.